Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci yang penuh berkah ya guys. Bagi yang menjalankan, selamat ya guys. Selamat bagi yang menjalankan, sehingga menjalankan yo nggak selamat. Udah karo nggak hai gitu guys. Oke guys, hari ini aku dapat pasien dari Bandar Lampung guys. Kendalanya katanya tadi malam itu kan ini main ke tempat saudara ya guys. Jadi tadi malam itu katanya ada suara berisik di mesin, tapi belum tak periksa juga guys. Jadi kita periksa bareng-bareng pagi hari ini ya guys. Nah, suaranya itu berisik, terus orangnya takut katanya, nggak tahu kenapa. Terus ada yang nganterin ke tempatku, terus ditinggal di sini guys. Owner masih nginep tempat saudaranya. Oke guys, full pump bagus ya guys. Nah, terus gini guys, ini jadi sebelum kita memeriksa sesuatu itu ada bagusnya kalau kita cek oli mesinnya dulu guys. Oli mesinnya bagus ya guys, oli mesin bagus, nggak hitam banget tuh, nggak hitam banget. Terus air radiatornya jelek ya guys, coklat tapi penuh nih sampai kayak gini guys. Radiatornya jelek. Oke, setelah kita cek air radiator, olinya masih bagus. Penasaran toh suaranya kayak apa? Yuk langsung kita engine start guys. Hal yang biasa, ngeri ya guys, ngeri guys, memang ngeri. Hal yang biasa sering dialami Avanza kan ketika engine start pertama itu memang ada suara kasar seperti ini ya guys. Tapi setelah olinya naik itu suaranya hilang. Tapi ini nggak hilang dari tadi malam guys. Yuk kita lihat suaranya dari mana. Biasanya kan suara itu timbul dari idle bearing yang mau pecah ya guys, di bearing atau mungkin timing chain atau sentriknya ya guys. Kita pakai ini guys, kita taruh di bagian baut idle bearing, terus dengerin ada nggak suaranya. Nah, terus di sini ini cover timing chain, dengerin ada nggak suaranya. Nah, terus ini ditutup klepnya, suaranya di mana? Kalau feeling saya guys ya, kalau feeling saya suara ini di timing chain atau sentrik, karena ini belum VVT-i ya guys. Kita jelasin, bukan di metal. Biasanya kalau suaranya itu timbul dari metal, ketika kita injak kopling ada perubahan guys. Perubahannya biasanya kalau kita injak kopling itu lebih kenceng tak gitu, atau lebih gimana ya guys ya, lebih spontan suaranya. Ini kalau kita injek-injek biasa aja ya, biasa aja kan. Ngaruhnya itu cuman kalau kita injek kopling kan puterannya semakin berat ya guys. Oke, jadi kita cek bareng-bareng aja guys. Oke, kita cek bareng-bareng. Oh iya guys, sebelum nanti kita bongkar-bongkar, kita turunin kacanya sedikit-sedikit ya guys. Nah, supaya nanti kalau kita melakukan pembongkaran itu kita nggak lupa lagi
buka kacanya supaya dalam ruangannya itu enggak pengap ya guys. Oke guys, jadi tadi pas tak tempelin di sini denger apa ya, pas di bawah itu kalian denger apa, pas di cover timing chain ini kalian denger apa, pas di sini kalian denger apa ya guys. Terus kalau yang sering dicurigai supaya kita itu cepet, lihat jenis mobilnya, jenis mesinnya. Ini Avanza tahun 2005 atau 2006 ya guys, terakhir non VVTi terakhir. Kenapa kok saya tahu non VVTi? Kita bisa lihat dari sini. Kalau yang VVTi itu disitu terpasang OVC, Oil Control Valve, yang mengatur jalannya si VVTi controller ya guys ya. Nah, yang kedua, koilnya cuman ada 2. Kalau yang VVTi koilnya 4, karena ini 4 silinder jadi satu busi satu koil yang VVTi. Kalau non VVTi itu 2 koil 4 busi. Tuh lihat. Tuh. Kabel busi kan? Koilnya di belakang semua. Oke. Nah, kalau suaranya kayak gini itu ketemunya di VVTi, itu biasanya VVTi controllernya yang ambrol. Di Innova, di Avanza sering aku nemuin desainnya 1000 ya guys. Terus kalau ini kayaknya cuman di tensioner ya guys, tensionernya rontok atau si penekannya itu tensioner adjuster itu mungkin nggak bisa balik atau gimana guys ya, lupa jalan pulang. Oke guys, yuk kita cek depannya dulu guys. Nanti kalau memang harus kita bongkarin semua, tak bikinin videonya per potong-potong ya guys. Ya, selanjutnya kita periksa di sini guys. Puli water pumpnya aman, nggak ada bunyi. Terus di alternator aman, nggak ada bunyi. Terus kita cek di pulinya si power steering pump aman, nggak ada bunyi. Kita cek di kompresor AC aman, nggak ada bunyi ya guys. Terus yang kalian dengar suara tadi waktu tak taruh di sini, ini rusak memang ringan ya, nih ringan. Biasanya ini kalau masih bagus itu diputarnya gini berat guys, karena ini idle bearing, jadi apa clearance bearingnya itu nggak seringan bearing biasa, karena ini kerjanya berat jadi dia berat, muternya berat malahan pas baru kalau yang ori, makanya dia awet. Terus itu yang bunyi ya guys, di luar aman. Terus apa sih, kita langsung aja cek ke dalam ya guys. Kita buka covernya dulu, kita buka apa namanya si valve cover atau tutup klepnya, kita buka dulu. Kita lihat di sini kan langsung kelihatan nih gigi sama timing chainnya. Nanti kita bisa lihat ke dalam guys. Oke guys, lanjut. Jangan lupa pantengin terus dan like, comment, subscribe. Oke guys, jadi langkah pertama sebelum kita membuka valve cover, kita harus membuka box filter udaranya dulu ya guys. Jadi kita copotin bolt yang ada di sini, dan di sini. Tapi sayangnya di sini sudah nggak ada. Kita copot di sini biar ini nggak tercacar dan kita bisa naruhnya masih rapi ya guys. Oke, kita lihat guys. Ini kita taruh sini aja guys. Oke guys, kita lihat apakah yang saya bicarakan di awal tadi benar. 2 koil 4 busi, ya benar, karena memang ini non VVTi. Kita lihat throttle bodinya kotor ya guys. Coba guys, ih gila nih guys. Oh ya guys, ini tak pretelin dulu, kabel-kabelnya tak copot-copotin dulu ya guys. Terus kita copot. Oh ya guys, seperti biasa, biar kita mau nyopot apa valve cover ini nggak susah, nggak usah buang-buang air, ini aja loh guys, dicopot
ya toh, kayak video yang tak buatin waktu ganti packing head cylinder atau packing head cover ya. Jadi ini nanti kita tali ke sini, set, nyingkreh ngono lek cara wong Jawa. Nyingkreh terus kita enak nyopot-copotin ininya lho guys. Oke guys, tak copotan sih guys. Oke guys, setelah covernya berhasil dicopot, kita copot puli kerasnya ya guys ya. Hati-hati karena si pinnya itu sangat kecil ya guys, jadi susah, kadang sering patah. Pokoknya hati-hatilah guys yo waktu nyopot pulinya. Nah ini kenapa tak tutupin, jadi ini kan wis gabuk-gabuk toh guys. Lagi merutuk jegur kuno, misal headnya itu nggak mau dibuka, terus merutuk neng kuno, kotorannya neng kuno kan sampeyan yo ganggu toh guys jangka panjangnya ya toh. Jadi meskipun kita tuh kerjanya maunya di depan sini, tapi yang sana dilindungi lah, tolong ya guys ya, supaya kita itu nggak susah karena cara kerja kita sendiri ya guys ya. Oke guys, kita copot. Oh iya guys, enek sing pernah tanya nyopot puliker akse piye iki lho guys. Iki kan sing ning pantat kono kae ngisor nggon transmisi ya toh, di bawah nutup ngene. Iki dicopot sik, di situ ada lubangnya 2, terus lubangnya 2 iki diputer dipasno askreke, itu ada buat masuk ini kunci T10, masuk plek mbok pas ke nggon mure ya toh, terus mbok puter, pasti enak nyopotnya pakai ini ngono tok guys. Oke guys, kita tak cepote sih cover timing chain ya guys, ben kita bisa lihat sebenarnya dari sini bisa guys. Gila guys, dipupulin ke ini ya kan kayak gitu tuh tadi bunyinya, tapi kan kita nggak bisa tahu apakah si tensionernya itu rusak apa ngopo, kan nanti kita bisa lihat dari covernya ya guys. Pantengin terus guys. Oke guys, jadi setelah covernya itu kebuka, kita lihat di sini guys, lime gitu guys. Nah ini kan bolongannya kan gede tuh guys. Nah terus ketutupan lem tuh, harusnya segitu, tinggal segitu. Ada kemungkinan si lemnya tadi itu masuk ke settingan tensioner, tapi di sini kok ada tuh guys. Itu kan sensor ya guys, sensor CKP atau crankshaft sensor atau sensor askrek sekarang mau posing ngarani. Oke, quick enek iki lo guys, debu-debu ki. Wah duh, mudah-mudahan bukan metal ya guys yo, kasihan guys. Oke guys, ini tak siram-siram pakai bensin dulu biar kita enak identifikasinya yo guys. Tak siram-siramin ini guys, disiram-siram gini dulu, nanti kan kalau bersih kita enak ngelihat ininya, lihat sentrike terus tensioner gimana ya guys. Nah setelah bersih kan enak ya guys, jadi kita bisa lihat iki topnya. Nah ini satu, ini di sini, satu ini di sini gitu. Kalau kita lihat dari luar sih ini topnya belum loncat ya guys, karena tenaganya juga masih enak, cuman suaranya yang berisik, mesinnya juga nggak pincang toh. Jadi itu di kerasnya juga sama, sepinya nggak patah nih guys, sepinya cuwilik guys, di sepinya nggak patah, ini nggak goyang. Coba nanti tak copot di sentriknya, kita tinggal lihat ini guys, ini ya tensioner damper ini atom toh, atom tapi yo kalau keras yo nggak fungsi guys. Nah kalau tensioner iki guys, nah kayaknya itu guys, mirip yo suaranya ngono guys, kayaknya itu, mudah-mudahan cuman itu guys. Kalau itu yang bunyi bener-bener bunyi gini, berarti tandanya sudah pol, si sentrik ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu loh guys. Jadi kita beli sentrik atau timing chain. Seharusnya kalau itu belum pol, nggak ada toleransi segitu guys. Ya nanti coba dicopot dulu kita
identifikasi lebih lanjut ya guys. Sekalian pompa olinya tak copot kayak gimana kondisinya. Oke guys, jadi setelah kita copotin partnya satu persatu, kita nggak nemuin suara itu tadi di depan guys. Jadi buat ownernya aku mohon maaf ya bos, aku nggak bisa bantu. Dan hal yang terbaik untuk membuat mesin ini pulih dan halus seperti sedia kala, kita harus buka bloknya. Minimal kita bongkar silinder head dulu, kita baru tahu kondisi ruang bakarnya seperti apa, dan kita angkat mesinnya, kita cek metalnya yo guys. Jadi gini loh guys, kenapa aku minta maaf sama bosnya, nanti biar bosnya nonton video ini juga ya. Tempo hari atau beberapa tahun kayaknya sih ini pernah dibongkar ya guys, ini pernah dibongkar. Nah kita lihat masih bagus guys ya, ini baret-baret biasa cuman. Nah kita lihat si nih, nah itu kan masih baru ya, sama aja baru ya, itu belum tersentuh karena memang itu nih ya kan, tuh masih bagus. Jadi di ujungnya sini loh guys, nah di sini itu belum kesentuh, ini baru sama sentriknya guys, set guys. Lihat mobilnya tahun 2005, sentriknya masih bagus, masih baru yo. Nah, terus di sini juga nih, ini belum kesentuh gitu. Nah beda sama kayak yang Vios itu guys, nih ini kesentuhnya segini. Sing Vios tak gua tapi jik guys, rencana mau tak bikinin konten buat kalian. Ini dia guys, oh ini nih, ini guys, kilo rusak ya. Kalau yang Vios itu rusaknya gini nih dalam tuh, sampai ngecap sentrik, ngecap timing chain ya, tuh dalam. Ini yang rusak, itu punya Vios kemarin. Ini yang masih bagus. Nah kayak gini nih yang masih bagus, ini kayaknya baru. Terus kecurigaanku tadi muncul suara dari sini, ini nggak bisa fungsi, ini nyatanya masih fungsi ya toh, kenceng guys, tak pukul-pukul juga nggak turun, nggak crack gitu loh guys. Terus kita lihat tadi nih, tadi segini kan, cuman segini, sedangkan dia bisa nonjok sampai segini panjangnya, berarti sentriknya masih bisa dipakai toh. Sedangkan ini pun bukan VVTi mesinnya. Kalau ini VVTi, sentriknya nggak bisa molor pol ya guys, soalnya ketika sentriknya molor itu posisi top itu akan berubah derajat demi derajat dan muncul check engine, karena si ICU nya baca dari sensor CKP dan CMP nya itu pusing ya guys. Top yang dia minta itu nggak ada di situ, jadi muncul check engine, bikin kalian pusing, cek semua sensor nggak ada, ternyata sentriknya kendor, pol kendornya gitu loh. Suara tetap halus gitu, suara tetap halus karena kalau yang mesin VVTi itu diatur oleh oil control valve ya guys, jadi diatur terus dari situ. Terus oh iya guys, kita mau ngoceh VVTi itu apa tuh guys? VVTi itu valve timing intelligent ya guys ya, jadi dimana putaran noken asnya ini diawasi benar-benar dan diatur ekstra oleh ICU ya guys ya, supaya mendapat efisiensi bahan bakar yang sesuai dan tenaga yang sesuai juga gitu loh guys. Makanya kendaraan ini meskipun kita injek mati gasnya, misal dipantengin di 2000 rpm tanpa kita injek gas ya, itu posisi nanjak, posisi jalannya nanjak, posisi jalannya turun itu ngaruhnya cuma sedikit, karena memang diatur dari sini yang mesin VVTi, tapi bukan yang ini yo guys. Oke guys, gitu dulu guys, ini sekalian nunggu ownernya gimana sambil tak periksa-periksa lagi yo guys yo. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kalau
si ownernya deal, ya udah turunin mesinnya, kita turunin buat video sama-sama ya guys. Oke guys, sekian dulu dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Selamat menjalankan puasa ya guys bagi yang menjalankan. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.